Hal itu bisa dilihat dari kerutan di wajah si ayah dan orang-orang dewasa lainnya termasuk Uban. Hanya saja mereka tidak menyadari hal tersebut. Si ibu pun bertanya, "Jika memang benar di tempat ini waktu berjalan lebih cepat, kenapa kuku dan rambut mereka tidak tumbuh pesat?" Jarin pun menjawab, "Mungkin fenomena ini hanya bereaksi terhadap sel hidup, sedangkan kuku dan rambut bisa dikatakan atau dikategorikan sel mati yang mungkin tidak bereaksi. Dan alasan kenapa mereka pingsan saat melewati celah tebing, mungkin karena tembok atau tebing itu menjadi pembatas yang memisahkan dunia luar dengan pantai ini. Dan karena mereka sudah terlanjur masuk dan mengalami proses percepatan sel, maka tubuh tidak dapat menyesuaikan diri dengan waktu normal lagi." Saat para orang dewasa sedang mencari solusi, Tren dan Kara malah asik berduaan di dalam tenda. Dan karena keduanya sudah mulai beranjak remaja, mereka pun melakukan hal dewasa. Oh my god! Yang membuat Kara langsung hamil saat itu juga, karena waktu di tempat itu berjalan lebih cepat. Kara pun langsung hamil tua dan akan melahirkan. Karena ibunya Kara alias si model mengalami shock berat, ia pun langsung lari menjauh saking tidak percaya dengan apa yang dilihat saat ini. Dan karena waktu di tempat ini berjalan lebih cepat, si bayi pun tak terselamatkan akibat tubuhnya yang belum bisa menyesuaikan diri. Tren pun mengamuk. Si dokter hanya bengong setelah penyakit demensia atau ingatannya mulai terganggu karena terus ditekan istrinya agar berbuat sesuatu. Si dokter yang sudah kehilangan akal sehat pun langsung menyerang si Jul dan menghabisinya saat itu juga. Jarin sebagai salah satu orang yang masih waras, tak ingin terus tinggal diam hingga ia memutuskan untuk berenang memutari pulau tersebut, berharap bisa melawan arus ombak yang sangat kuat. Tak lama setelah Jarin pergi, ayah dan ibu pun mulai berpikir bahwa mereka sengaja dijebak oleh si manajer agar datang ke tempat ini. Mereka semua seperti sengaja dipilih karena punya penyakit yang berbeda-beda tapi belum tahu alasannya. Maddox sendiri terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Untuk menenangkan pikirannya, dia pun memutuskan berenang di air laut sampai tiba-tiba dia tak sengaja menemukan tubuh si Jarin yang mengambang dan sudah meninggoy. Tren dan Kara terlihat sedang menguburkan bayinya mereka. Kara yang tak kuat dengan kondisi ini pun memutuskan untuk memanjat tebing, berharap itu menemukan jalan keluarnya. Tapi ketika tinggal sedikit lagi mencapai puncak, Kara pun mengalami pingsan mendadak, sama seperti orang-orang yang berusaha keluar sebelumnya dan membuat Kara jatuh dari ketinggian. Tak lama setelah Kara dipastikan tak tertolong, Patricia pun mulai depresi setelah kehilangan suaminya, Jarin. Akibatnya, dia mengalami kejang dan tak selamat. Kini yang tersisa hanyalah keluarga si ayah, termasuk si dokter dan istrinya. Dan karena si ayah sudah mulai berumur alias kakek-kakek, matanya pun mulai rabun dan sudah tak dapat melihat dengan jelas lagi. Ibu pun mulai mengalami gangguan pendengaran seiring dengan bertambahnya usia. Si model yang mengalami kebongkokan karena tidak mengonsumsi obat kalsium dan memutuskan untuk memisahkan diri karena malu dengan kondisi tubuhnya saat ini. Malam pun tiba. Ketika ayah dan ibu duduk berdua, ibu akhirnya jujur tentang alasan kenapa ia minta cerai. Ternyata bukan disebabkan oleh penyakitnya atau rasa tidak enaknya yang takut menyusahkan ayah dan anak-anak, tetapi sudah punya lelaki baru alias selingkuh. Dan ternyata si ayah sudah tahu hal itu dari pesan yang pernah dibaca di ponselnya. Dan si ayah hanya diam saja karena cintanya begitu tulus kepada si ibu. Sementara itu, Maddox dan Tren tidak sengaja menemukan sebuah buku dan mungkin peninggalan korban sebelumnya.
Di situ dijelaskan bahwa tempat ini merupakan titik magnetis bumi yang terjadi akibat endapan mineral khusus dan berlangsung selama jutaan tahun lamanya dan menyebabkan sel-sel makhluk hidup menua dengan sangat cepat. Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semua yang terjadi bukan karena hal-hal supranatural, melainkan sebuah keadaan langka yang terjadi secara alami dan mereka tidak bisa keluar karena perlu penyesuaian tubuh. Trent pun mendapat sebuah ide untuk keluar menggunakan tabung logam supaya terlindung dari efek magnetis tersebut. Maddox pun langsung menjawab, "Dari mana kita dapat tabung logamnya?" Trent pun tak bisa menjawab. Buku itu juga mencatat daftar nama-nama orang yang sudah jadi korban. Kembali ke si ayah dan ibu yang masih duduk berdua di samping api unggun. Mereka tiba-tiba didatangi oleh si dokter yang semakin kehilangan akal sehatnya, di mana si ibu langsung mengambil sebuah pisau berkarat yang ia temukan di pantai sampai akhirnya si dokter pun meninggal karena mengalami infeksi yang lebih cepat akibat anomali aneh yang terjadi di tempat ini. Di waktu yang bersamaan, Trent dan Maddox terlihat sedang berada di celah tebing setelah sebelumnya disuruh untuk berlindung. Kemudian mereka bertemu dengan si model alias istrinya si dokter, yang kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Persis seperti suaminya, si model juga sudah kehilangan akal sehat dengan mencoba menghabisi mereka berdua dengan batu besar. Tapi karena sudah tidak punya banyak tenaga, dia pun mengalami patah tulang yang cukup parah, sehingga malah dia yang meninggoy. Kini yang tersisa hanyalah keluarga si ayah. Trent dan Maddox pun harus kehilangan orang tua mereka karena ibu dan ayah sudah benar-benar tua dan memasuki detik-detik akhir hidupnya. Trent dan Maddox harus ikhlas menerima fakta yang terjadi pada mereka saat ini. Keesokan paginya, Trent dan Maddox sudah seumuran dengan orang tua mereka ketika pertama kali datang ke sini. Tak hanya fisik mereka saja yang berubah, tetapi cara berpikir mereka pun ikut berubah menjadi dewasa sesuai umurnya. Daripada merenung menunggu kematiannya, Trent dan Maddox memilih untuk menikmati detik-detik terakhir dengan bermain pasir bersama sesuai dengan usia mereka sebelum datang ke pantai ini. Ketika itu, Trent teringat dengan amplop pemberian si Roy yang tidak sempat ia buka, dan ternyata isinya adalah sebuah pesan yang berbunyi, "Pamanku sang manajer tidak suka dengan koral." Hingga akhirnya mereka baru sadar bahwa mungkin saja koral yang ada di depan mereka itu saat ini merupakan jalan keluar. Dan teringat sesuai penjelasan yang ada di buku yang mereka temukan. Tempat ini adalah titik magnetis bumi dan satu-satunya cara untuk bisa keluar adalah kecuali mereka punya semacam tabung yang terbuat dari logam. Dan koral tersebut berfungsi sebagai logam yang tidak terpengaruh oleh efek magnetis. Trent dan Maddox pun akhirnya nekat menyelam menuju koral tersebut meskipun awalnya ragu. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah terowongan bawah air yang mengarah ke sisi lain, tapi pakaian Maddox tak sengaja tersangkut, dan entahlah bagaimana mereka. Dan ternyata selama ini si supir yang membawa mereka ke tempat ini ternyata adalah masih satu komplotan dengan sang manajer yang bertugas terus-menerus mengawasi mereka setiap saat. Setelah memastikan Trent dan Maddox tidak keluar dari dalam air, ia pun langsung melapor kepada si manajer bahwa semua target tidak ada yang selamat satu orang pun. Si supir pun langsung pergi ke sebuah tempat yang merupakan laboratorium farmasi yang bernama Warren. Yang pada akhirnya terjawab sudah rasa penasaran kita sedari tadi, bahwa ternyata resort yang dikelola si manajer ini telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi
yang sedang membuat berbagai macam obat. Mereka memanfaatkan fenomena alam tersebut sebagai suatu cara untuk menguji seberapa efektifkah obat yang mereka buat, sehingga secara tidak langsung mereka telah menjadikan para korban sebagai tikus percobaan untuk menguji obat-obatan yang mereka buat. Dan ternyata mereka telah memberikan obat itu kepada para tamu saat mereka datang dan memasukkannya ke dalam minuman selamat datang tanpa mereka semua sadari. Itulah sebabnya kenapa mereka memilih orang-orang yang memiliki penyakit dan penyakit yang berbeda-beda. Karena memang obat-obatan yang mereka buat khusus untuk mengobati penyakit kronis seperti yang dimiliki beberapa korban. Sebenarnya tujuan mereka baik, ingin membuat obat yang ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit yang alhasil bisa menyelamatkan jutaan nyawa dengan cara mengorbankan sebagian kecil orang. Namun tentu saja tindakan mereka ini tidak bisa dibenarkan karena ada beberapa korban sampingan seperti Trent, Maddox, dan Kara yang sama sekali tidak memiliki penyakit tapi harus ikut mati seperti yang lain. Terkait asal-usul fenomena aneh di pantai ini, sang manajer sendiri pun tidak bisa menjelaskannya. Namun yang pasti, ia percaya bahwa tempat itu tercipta untuk suatu tujuan tertentu, yaitu menyelamatkan jutaan nyawa manusia di luaran sana. Namun mereka tidak menyadari bahwa Trent dan Maddox berhasil selamat dan sampai di daratan. Kini mereka sedang mendatangi seorang tamu yang merupakan aparat kepolisian untuk melaporkan, sekaligus memberikan buku berisi daftar para korban agar tempat ini segera ditutup dan tidak ada lagi korban jiwa setelah ini. Tak lama setelah Pak Polisi menghubungi kantor pusat, sang manajer dan para karyawan pun syok berat karena tak terduga jika praktek yang sudah puluhan tahun mereka lakukan akhirnya terbongkar hari itu. Sementara Trent dan Maddox terlihat menemui si Roy yang sudah tidak mengenali mereka berdua untuk berterima kasih atas bantuan yang sudah si Roy berikan. Kepolisian mengepung resort itu. Trent dan Maddox pun dibawa pulang Pak Polisi menggunakan helikopter. Dan yang pasti sana keluarga dan kerabat mereka yang masih hidup tentu tidak akan bisa mengenali lagi mereka berdua dan sulit untuk mempercayai perkataan mereka. Nah, itulah cerita pada video kali ini. Sangat seru bukan? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik subscribe karena kedepannya akan ada cerita-cerita lain yang lebih seru. Jangan lupa like dan komennya juga. Dukung terus channel ini supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.